Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Afrima Putri akan menjelaskan tentang materi genetika populasi. Genetika populasi yaitu cabang ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan menguraikan secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genetik berada dalam keadaan tetap dari setiap generasi. Frekuensi adalah perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Frekuensi genotip adalah proporsi atau presentasi genotip tertentu di dalam suatu populasi atau dapat juga dikatakan proporsi atau presentasi individu di dalam suatu populasi yang tergolong ke dalam genotip tertentu. Frekuensi gen atau alel adalah perbandingan suatu alel setiap individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Frekuensi alel sangat penting dalam genetika populasi karena alel dapat mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Gen berhubungan dengan faktor lingkungan seperti seleksi alam yang memiliki kecenderungan merubah frekuensi gen. Fungsi mempelajari genetika populasi ini adalah untuk mengetahui terjadinya perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Dalam populasi yang equilibrium atau dalam keseimbangan, frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Prinsip equilibrium Hardy-Weinberg yaitu frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari suatu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Hukum Hardy-Weinberg. Populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya. Artinya, tiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun berbeda dengannya. Dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Prinsip ini dirumuskan oleh Hardy, seorang ahli matematika dari Inggris, dan Weinberg, dokter dari Jerman, sehingga dikenal dengan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, tidak terjadi mutasi, yaitu jika terjadi mutasi maka frekuensi gen atau genetik yang muncul akan terjadi perubahan. 2. Tidak terjadi migrasi. Migrasi dapat menyebabkan terjadinya perpindahan gen antara suatu populasi dengan populasi yang lain. 3. Jumlah populasi besar. Jumlah populasi yang besar dapat mempermudah untuk melihat perbandingan setiap frekuensi gen atau genetik yang muncul. 4. Tidak terjadi seleksi alam. Adanya perkawinan secara acak. Perkawinan secara acak dapat memperbanyak variasi genetik. Dapat dilihat contohnya di gambar di samping. Selanjutnya yaitu menghitung frekuensi gen. Perkawinan antara modrohibrid A besar A kecil diharapkan memiliki keturunan 25% homozigot dominan A besar A besar, 50% heterozigot A besar A kecil, dan 25% homozigot resesif A kecil A kecil. Hukum keseimbangan Hardy-Weinberg yaitu P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Jika P sama dengan frekuensi alel A besar, Q sama dengan frekuensi alel A kecil, dalam kurung P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. P tambah Q sama dengan 1, sedangkan Q sama dengan 1 kurang P. Maka frekuensi genotip A besar sama dengan P kuadrat, A besar A kecil sama dengan 2PQ, dan A kecil sama dengan Q kuadrat. Alel autosomal kodominan atau sifat intermedia. Setiap genotip memiliki fenotip yang berbeda, misalnya K besar sama dengan keriting, K besar K kecil sama dengan rambut ikal, dan K kecil sama dengan rambut lurus. Jumlah tiap alel K besar dan K kecil pada homozigot maupun heterozigot dapat dihitung dari sampel populasi dan menggambarkan presentasi total alel dalam sampel. Misal, D sama dengan jumlah individu dengan homozigot dominan, H sama dengan jumlah individu dengan heterozigot, R sama dengan jumlah individu dengan homozigot resesif, N sama dengan jumlah total individu, D tambah H sama dengan R. Tip individu adalah diploid, sehingga total jumlah alel dalam sampel tiap genotip sama dengan
A besar memiliki 2 alel A besar, tiap genotip A besar A kecil memiliki satu alel A besar dan satu alel A kecil. Tiap genotip A kecil memiliki 2 alel A kecil. Jika P sama dengan frekuensi alel A besar, Q sama dengan frekuensi alel A kecil, maka rumusnya itu P sama dengan 2D tambah H per 2N. Q sama dengan H tambah 2R per 2N. Contoh soalnya itu, pada mahasiswa jurusan kimia diketahui jumlah mahasiswa berambut lurus ada 180 orang, ikal 144 orang, dan keriting 48 orang. Berapa frekuensi gen pembawa sifat rambut tersebut? Di tabel dapat dilihat jumlah 180 orang, fenotipnya lurus, genotip K kecil, jumlah 144 orang, fenotipnya ikal, genotipnya K besar K kecil, jumlah 48 orang, fenotipnya keriting, genotipnya K besar. Jadi jumlah dari semua orang tersebut adalah 300. Jawabannya yaitu misal P sama dengan frekuensi alel K besar, Q sama dengan frekuensi alel K kecil. Jadi di slide sebelumnya telah ditentukan rumusnya, jadi tinggal kita masukkan angkanya. P sama dengan 2 kali 108 tambah 144 per 2 kali 300. Yang hasilnya yaitu P sama dengan 0,6, atau jika dijadikan persen sama dengan 60%. Q sama dengan 144 ditambah 2 kali 48 per 2 dikali 300. Q sama dengan 0,4 atau setara dengan 40%. Jadi frekuensi alel K adalah 60%, frekuensi alel K kecil adalah 40%. Selanjutnya itu ada alel autosomal dominan dan resesif. Fenotip dominan memiliki 2 macam genotip, misalnya A besar dan A besar A kecil. Fenotip dengan genotip yang jelas adalah yang resesif, misalnya A kecil. Frekuensi gen dapat dicari dengan mencari terlebih dahulu frekuensi dari alel resesifnya. Contoh soal, jika dalam suatu populasi terdapat 75% yang memiliki fenotip dominan A besar, berapakah frekuensi alel A besar dan A kecil? Soal berikutnya yaitu berapakah frekuensi genotip A besar dan A besar A kecil? Jawabannya yaitu 75% dominan A besar dan A besar A kecil, berarti 25% memiliki fenotip resesif dengan genotip A kecil, misalnya yaitu P sama dengan frekuensi alel A besar, Q sama dengan frekuensi alel A kecil, maka Q kuadrat sama dengan 25 per 100 sama dengan 0,25. Q sama dengan 0,5, P sama dengan 1 kurang Q yaitu 1 dikurang 0,5. Jadi P sama dengan 0,5. Jadi frekuensi genotip A besar sama dengan P kuadrat sama dengan 0,25. Genotip A besar A kecil sama dengan 2PQ yaitu sama dengan 0,5. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.